terkasih dalam Tuhan, kali ini saya ingin membawa kita dengan tema yang luar biasa, yaitu double impact, dahsyatnya Tuhan Allah. Kenapa? Karena senantiasa kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan melihat double impact, artinya impact yang ganda, di mana seperti silet bermata dua, di mana bisa ke atas, bisa ke bawah. Dia memberikan impact, dampak yang double. Coba kita lihat dari Mazmur pasal 91, dari yang video terakhir saya sampaikan, dikatakan seperti ini. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ya, ada satu ungkapan ya, ketika kita baca dalam terjemahan daripada King James dikatakan, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Jadi ada dua. Jadi ketika kita berkata, kalau di situ saya katakan yang lalu, akhirnya kita melihat kenyataan bahwa kita katakan bahwa Tuhanku itu adalah apa? Refuge, my refuge. Artinya apa? Tempat perlindunganku. Dan diterjemahkan juga dengan kubu pertahananku, fortress ya, kubu pertahanan. Tapi apakah pengertiannya? Kita akan melihat lebih dalam ketika kita membacanya dalam frasa Ibraninya. Omar la Donai Maksi em Sudati Elohai Eftabo. Ya. Nah, kata Omar itu berkata-kata, saya menyampaikan, menyatakan kepada Tuhan, La Adonai. Ya, dikatakan maksi itu adalah tempat perlindungan. Jadi saya semacam di-covering oleh sesuatu, tempat perlindungan. Kalau dikatakan tentang Sudati adalah kubu pertahanan. Tapi kubu pertahanan ini kalau kita lihat dari artinya, itu sebenarnya bicara tentang net, jaring, prey, mangsa. Jadi bukan hanya sekedar kubu pertahanan untuk bertahan seperti itu, bukan. Tetapi dia bisa menjadi sebuah jerat, jaring-jaring itu kan jerat bagi orang lain, bagi musuh, bahkan prey, jadi mangsa bagi menjadi lawan atau menjadi kekuatan yang memangsa akan musuh-musuh mereka. Nah, tempat perlindungan, my refuge, itu artinya apa? Kita kenal dengan ada dua hal di dalam Perjanjian Lama yang dikatakan tentang kota perlindungan. Kota perlindungan di dalam seluruh area daripada bangsa Israel itu ada 6 kota perlindungan yang ditetapkan Tuhan. Kota perlindungan itu maksudnya seperti apa? Kalau ada orang yang tidak sengaja berdosa, bersalah kepada orang daripada dia dibunuh, makanya dia lari ke kota itu dan minta dilindungi di kota itu sampai urusan hukumnya beres. Jadi semacam itu. Ada juga istilah dengan gunung batu. God is my rock. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 33 dikatakan, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ya, satu ungkapan tentang gunung batu, God is my rock, atau ungkapan tentang my refuge, artinya tempat aku berlindung adalah Tuhan. Dan kalau ini mau dilihat dari sudut pandang dari Perjanjian Baru, itu bicara tentang Yesus. Yesus itu kota perlindungan. Ketika kita berdosa, Tuhan datang dan melindungi kita dari para penuntut balas. Artinya Tuhan melindungi kita, menebus kita, dosa kita daripada penuntut balas, sehingga apa? Kita terlindungi oleh anugerah Kristus. Atau God is my rock, di mana dikatakan Yesus itu adalah batu penjuru, batu utamanya. Ya, ketika apa? Itu merupakan kekokohan dari suatu bangunan yang Tuhan bangun dalam hidup kita. Sehingga kita bilang, oh Tuhan itu gunung batu. Karena pada zaman itu orang berkata bahwa kalau gunung batu itu gunung yang perkasa. Karena dia bisa tegar menghadapi segala badai, dan dia tegar menghadapi zaman, dari zaman ke zaman itu akan kuat gunung batu itu. Nah, saudara yang terkasih,
bagian yang kedua kita bicara tentang kota benteng. Kalau tadi tempat perlindungan, sekarang kota benteng, my fortress. Kalau kita lihat dari gambar ini adalah sebuah kota di abad modern ini, tapi dia berkubu. Dia punya benteng, atau dia punya dinding-dinding tembok yang besar. Nah, itu sama seperti kota berkubu Yerusalem, di mana kubu-kubu pertahanannya luar biasa. Nah, ini digambarkan seperti itu, tetapi bukan hanya seperti itu sebenarnya. Saya punya sebuah klip film tentang The Lord of the Ring, ya. Nah, coba kita lihat sebentar. Nah, ini adalah ketika mereka diserang oleh musuh di kota kecil, ya, sehingga mereka bertempur habis-habisan, dan akhirnya mereka akan kalah, dan akhirnya mereka bilang mundur ke Minas Tirith. Itu artinya apa? Ada sebuah kota yang kubu pertahanannya luar biasa kuat. Sehingga apa? Sehingga mereka harus mundur ke sana untuk mencari perlindungan. Nah, ini bicara tentang tempat perlindungan Minas Tirith. Ya, ketika di jalan mereka diserbu oleh ini Mosgul, ya, ini raja-raja yang jahat, ya. Nah, mereka akan dihancurkan sebelum sampai ke kubu pertahanan atau kota pertahanan Minas Tirith. Nah, itu ada seorang yang menopang mereka, yang menolong mereka, ya. Sehingga ini mereka bisa melarikan diri, ya. Karena kalau tidak mereka akan mati dalam perjalanan itu. Ini dahsyatnya, sehingga ini dibantu oleh seorang Gandalf, ya, sehingga raja-raja itu takut dan akhirnya mereka pergi, dan sekelompok tentara yang gagah perkasa ini akhirnya menuju ke Minas Tirith, dan Minas Tirith kota berkubu yang luar biasa, kota benteng yang luar biasa, sehingga itu menjadi seperti perlindungan bagi mereka, ya, mereka sudah bisa masuk. Tapi bukan itu saja sebenarnya, karena kota benteng itu sebenarnya di dalamnya itu adalah tempat berstrategi, tempat memulihkan diri, di mana tidak hanya menunggu lawan untuk menyerang, tapi juga di situ berstrategi, di mana mereka harus mengulur waktu, mereka menata company atau mereka punya teman-teman untuk bisa berkumpul dan melawan musuh yang luar biasa. Nah, ini adalah apa? Supaya mereka dapat mengulur waktu, supaya bantuan dari pihak lain itu ditata sedemikian supaya bisa datang. Nah, ini adalah salah satu putra mahkota dari raja dari Minas Tirith ini, yang punya kegigihan seorang pahlawan. Dia tetap harus melawan walaupun dari segi jumlah mereka sangat kecil, tapi mereka orang-orang yang luar biasa berani melawan, ya. Jadi mereka akhirnya mau merebut lagi kota yang tadi mereka lari dari sana, dan kepahlawan mereka itu membuat seluruh kota Minas Tirith ini terkagum bahwa mereka, walaupun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menang, pun mereka mau bertahan supaya apa? Supaya menunda waktu. Nah, ini adalah ketika bantuan belum datang, kemudian pasukan musuh sudah sampai ke Minas Tirith untuk apa? Untuk menghancurkan mereka. Nah, ini adalah Faramir, ya, yang tadi pergi, dia masih bisa diselamatkan oleh kudanya yang bawa pulang dia. Dan mereka berpikir dia udah mati, dan mereka mikir, waduh, ini kapan kami punya teman datang, padahal temannya mereka sudah datang, artinya bantuan itu datang dari Gondor, ya. Nah, sehingga ini bantuan yang datang dengan ratusan ribu orang dan mau mengalahkan akan musuh mereka bersama. Jadi kubu pertahanan itu dia menyiapkan jaring-jaring. Artinya apa? Dia mau membuat jerat. Sehingga apa? Dia mengulur waktu supaya bantuan datang dan menghancurkan musuh-musuh bersama mereka.
itu salah satu strategi. Dan ini ketika bantuan datang, ya, walaupun mereka dipanah dari jauh, tetapi dengan keberanian yang luar biasa mereka menerobos. Tapi tidak pernah bisa menghentikan para pahlawan ini. Dan mereka menghantam dari satu sisi kiri dari benteng Minas Tirith ini. Akhirnya strategi mereka menang. Ya, itulah benteng, bukan hanya sederhana, tapi bagaimana membalikkan keadaan sehingga apa? Sehingga lawan yang harusnya punya kekuatan besar, mereka bisa kalahkan, ya, dengan strategi mereka. Itu bisa bicara jaring-jaring, masalah perangkap, bisa juga bicara tentang sebuah pembalikan keadaan, ya, di mana mereka punya kekuatan lagi untuk membalik akan keadaan supaya mereka selamat. Nah, coba kita lihat dari Mazmur 91 ayat 2 ini. Ketika dikatakan refuge, tadi kita sudah lihat perlindungan, tetapi fortress itu kubu pertahanan, ya, disebut dengan matsuf, artinya net, jaring-jaring mereka, ya, untuk bisa memerangkap, atau prey, mereka jadi pemangsa yang menghancurkan, ya. Ini bisa membuat perangkap atau penghancur bagi musuh-musuh mereka. Itu bicara tentang dua sisi. Satu kota perlindungan, tetapi satu juga adalah kubu pertahanan yang bisa melawan musuh. Nah, kalau dari 2 Samuel pasal 22 ayat 33 dikatakan, God is my strength and power, and He make my way perfect. Ya, coba kita lihat lagi ini dalam bentuk bahasa Ibrani seperti apa. Dia katakan tentang El Mauzi Hayil Fa Yater Tamin Darkov Daki. Ya, jadi kalau dikatakan Hayel, Tuhan itu, ya, Tuhan, God is, ya, Tuhan itu adalah Mausi, ya, dikatakan tentang Mausi. Artinya apa? Mausi dari kata tempat atau sarana keselamatan, perlindungan. Jadi kalau dikatakan strength itu tempat sarana perlindungan, di mana disitulah di covering, disitulah kita itu dilindungi. Itu yang disebut dengan Mausi. Tapi kalau dia katakan tentang Hayil, ya, Hayil ini adalah strength, evidence, wealth, army. Jadi mau dikatakan tentang bagaimana kekuatan dahsyat, kuasa, efisiensi, ada kesehatan, ya, ada disebut juga dengan tentara. Otomatis ini adalah sebuah perlawanan kembali, artinya pembalikan keadaan, di mana ada kuasa, kita bisa membuat sesuatu itu luar biasa dengan efisiensi. Atau wealth, kesehatan yang luar biasa itu membalikan keadaan. Atau juga dengan power yang luar biasa melalui tentara. Sehingga dikatakan tentang God is my strength, itu perlindunganku. And power itu kuasa untuk mendobrak. Kita bisa mendapatkan efisiensi, kesehatan, kita mendapat tentara yang luar biasa. Untuk apa? Supaya kita tidak saja diam, terlindungi, tetapi kita juga mendobrak untuk membuat terobosan. Saya mengambil contoh ini adalah ketika kita melihat gambar ini adalah kisah Daud melawan orang Amalek. Ketika mereka berperang melawan orang Amalek itu sebagian mutar, kemudian memukul kubu pertahanan bagian belakangnya Daud. Nah, di situ anak-anak, istri mereka, saudara mereka dari pasukannya Daud yang menyerang ke depan itu ditawan. Dan Daud pedih hatinya, kenapa? Orang ketika pulang ke tempat mereka melihat anak istri mereka sudah ditawan musuh. Dan di situ adalah apa? Bagaimana kalau kita menghayati Tuhan melindungi seperti apa? Padahal kelihatan Tuhan tidak, jangan salah, ya. Ketika itu Daud sudah orang marah dan mau melempari dia dengan batu, dan firman Tuhan katakan Daud menguatkan hatinya dengan Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan melindungi mereka. Tapi bukan itu saja, dia berdoa, Tuhan bagaimana nih dengan orang Amalek? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan bilang berperang.
Akhirnya Daud menyusun strategi dan mereka menyergap musuh mereka orang Amalek. Mereka menghancurkannya dan anak istri mereka selamat. Tidak ada yang cedera, tidak ada yang meninggal, mati dan sebagainya. Karena apa? Perlindungan Tuhan seperti itu. Dia menjaga kesehatan kita, dia menjaga kita dari sakit, dari malapetaka. Tetapi juga dia bisa membalikan keadaan, membebaskan dengan tentara Daud, membebaskan akan orang-orangnya mereka yang tertahan. Ini luar biasa Tuhan. Jadi punya dua sisi, strength and power. Nah, kalau kita lihat lagi pada apa yang kita lihat ini pada perjanjian baru. Dalam Filipi 4 ayat 13 ini sudah kita hafal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata-kata ini diterjemahkan dalam King James sebagai gini. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Artinya apa? Bukan hanya dapat kutanggung, tetapi di sini mau menyatakan sebuah istilah. Segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita dapat tanggung, oke, tapi kita juga dapat I can do all. Aku dapat melakukan, mengerjakan, ada kuasa yang mendorongku, yang bisa membuat aku berhasil mengalahkan musuh, aku berhasil dalam segala tantangan hidup. Kenapa? Ada dua sisi. Ternyata kalau kita lihat dari bahasa Yunani-nya dikatakan panta isio ento endunamonti mi Kristo, ya. Nah, kata panta itu segala hal, segala perkara. Isio itu punya dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah to be strong, artinya dia dikuatkan, dia tenang saja, dia dikuatkan, Tuhan berikan perisai, dia hanya tinggal percaya dan Tuhan mengcover, menjaga. Tapi yang kedua juga to have power. Untuk apa? Punya kuasa untuk membalikan keadaan. Ini dua sisi, saya bilang double impact itu. Sehingga apa? Sehingga kita ini semakin hari luar biasa karena Tuhan memberikan dampak. Nah, kata endunamonti itu dari kata endumo, artinya apa? Dari kata dinamit, ya. Dinamit ini adalah sebuah kekuatan di mana diartikan mengintensifkan segala kemampuan. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan kita Tuhan selalu menambahkan kekuatannya terus. Dia intensifkan segala kemampuan kita. Untuk apa? Untuk kuat dan untuk punya power menghantam keluar. Ya. Dan itu adalah hanya di dalam Kristus. Hanya ada di dalam Kristus. Nah, kalau saya melihat semuanya ini, bukankah Tuhan kita luar biasa dalam proses Dia menjaga dan memelihara kita? Sangat-sangat sungguh luar biasa. Nah, hal ini saya mau contohkan ketika kita melihat gambar ini. Ini adalah Paulus, dia diserang atau dia dihancurkan, dia mau dibunuh dan dikatakan hampir mati dan mungkin juga sudah mati, kita tidak tahu. Nah, itu terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 9. Dikatakan begini, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, ya, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka, lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Dilempari dengan batu, seret keluar kota, dibuang, dikira sudah mati. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati, berhenti kan? Lalu mereka tinggalin dia. Lalu murid-murid ini datang. Lalu murid-murid itu berkeliling dia. Dan dikatakan Paulus itu bangkit. Artinya apa? Tuhan memberikan perlindungan ketika kita dalam pergumulan, walaupun babak belur dan hampir mati pun tadi Tuhan lindungi, dan apa? Tuhan bangkitkan kembali dia. Berikan dia kekuatan lagi, iman yang kuat, yang dahsyat. Dia tidak lalu mutung. Waduh, saya melayani Tuhan kok saya dilempari batu, sudah usah pelayanan-pelayanan. Bukan begitu. Karena itu kita zaman sekarang. Paulus enggak. Ketika dia sudah seperti itu, Tuhan berikan dia perlindungan dengan dia jaga nyawanya. Tapi apa? Tapi yang uniknya adalah ayat 20. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengingat dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Kota yang sama, yang menghancurkan dia, yang sudah melempari dia dengan batu, dia masuk dan kabarkan Injil lagi di situ. Luar biasa kan?
Dia membalikkan keadaan. Dulu dia yang dipukulin, dilempari dengan batu, sekarang dia bawa kembali kasih Tuhan yang dahsyat luar biasa, dan dia menginjili ke kota itu. Saya percaya banyak orang yang bertobat. Tadi kata keesokan harinya berangkatlah ia bersama dengan Barnabas ke Derbe. Orang yang sudah hampir mati diberikan kekuatan, hatinya dipelihara dengan Tuhan, dan kekuatan dahsyat yang pertama adalah apa? Dikuatkan. Setelah itu, to have power, aku punya kuasa membalikan keadaan. Di mana apa? Dia datang ke kota yang sama, dia kabarkan Injil di kota itu. Saudara, ini kekuatan yang Tuhan berikan, yang memiliki dampak double impact, dampak ganda dalam kehidupan kita. Coba kita lihat konsekuensinya bagi kita. Pertama, saya mau katakan bahwa kalau sudah seperti ini, maka saya tidak pernah takut lagi tentang menjalani hidup ini. Oh, saya punya double impact kok. Kenapa saya takut menghadapi hidup ini? Apapun tantangan, ada double impact yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dia jagai kita dengan double impact ini. Ya. Dan dia tambahkan terus hari demi hari, kita belajar menyerap makanan rohani, kita makin bertumbuh, akar kita menjadi kuat, dan dia senantiasa mensupport dengan kekuatan yang daripada dia. Untuk apa kita takut hidup ini, menjalani hidup ini? Oh, hidup ini tenang, aman, gampang, dalam pengertian aku diberi kekuatan. Paulus sampai bilang, walaupun aku didera, walaupun aku hampir mati, tetapi aku tidak hilang pengharapan bahwa Yesus itu satu-satunya yang harusnya menjadi dasar. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu dia konsekuensi kalau kita menghayati akan double impact ini. Yang kedua, hanya di dalam Kristus ada double impact yang hidup seperti ini. Saya katakan hidup karena apa? Tuhan senantiasa ada di samping kita, dia berjalan bersama dengan kita, dia support tenaga kepada kita, dia support kuasanya kepada kita. Dan kita bisa memberi dampak yang impact yang ganda seperti ini. Ya, hidup ini hanya ada dalam Kristus. Cari di dalam ajaran agama manapun tidak ada konsep berpikir yang seperti ini. Karena Kristus hidup dan dia ada di tengah kita dan dia berjalan dengan kita senantiasa. Ya, saya berharap anak-anak Tuhan itu memiliki double impact ini dalam kehidupan mereka. Nah, kalau di dalam 2 Samuel yang kita baca tadi, 22 ayat 33, dia katakan, God is my strength and power. Tapi frasa yang kedua dikatakan, and he make my way perfect. Dia membuat akan jalanku itu perfect. Sebenarnya yang ketiga mau saya katakan bahwa dia akan membuat jalanku perfect. Karena apa? Perfect dalam pengertian complete, utuh, full circle. Jadi kalau lingkaran itu begini, harus full circle, semua. Ya, dia membawa kita untuk melengkapi seluruh rancangan yang ada, yang dia sudah rancangkan bagi kita. Untuk apa? Dia completekan, dia buat sempurna. Itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi jangan khawatir dengan hidup kita, jalani saja hidup kita. Double impact itu akan nyata, memimpin akan hidup kita, yang akan membawa kita pada jalan yang perfect, yang complete, yang utuh, sesuai dengan apa yang dia rencanakan dalam kehidupan kita. Saya berharap ini semua membangun akan iman kita kuat dan semakin tumbuh dalam Tuhan. Sehingga apa? Kita akan senantiasa hidup dalam sukacita, dalam anugerah Tuhan yang melimpah nyata dalam hidup kita. Dan saya berharap proteksi dan pendobrakan yang Tuhan buat dahsyat ini bukan hanya sekedar apa yang bisa saya khotbahkan, tapi benar-benar itu nyata dalam kehidupan kita semua. Saya berharap ini memberkati kita, dan biarlah semakin hari kita semakin teguh di dalam iman, di dalam double impact yang nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.